Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini tanggal 27 Oktober 2025. Bener ya? Tanggal 28 deng, pas hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda ke 97. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh anak muda Indonesia. Pemuda Indonesia berdikdaya, menyala merah putih untuk Indonesia maju. Ini di hari Sabtu 1 November 2025, makin deket nih. Soalnya tanggal segitu itu tanggal pensiun ayah sambung saya. Doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita tetap sehat, makmur, dan beliau katanya sedang nanti akan dijadikan tenaga ahli oleh kantor staf presiden Republik Indonesia. Amin. Teman-teman, saya katanya kemarin nih pas di Polsek Pesanggerahan, sebenarnya saya pengen bikinnya itu tadi malam. Cuma karena saya semalam ngantuk banget, capek habis ngajar di Mardiwana Depok di SD-nya. Jadinya baru bisa bikin sekarang. Teman-teman, saya katanya ini di Polsek Pesanggerahan. Kata Pak Syaripudin, orang Polsek Pesanggerahan, kalau saya ngomel-ngomel lagi kepada anak-anak di Polsek Pesanggerahan, katanya nggak bakal diizinin lagi saat di situ. Biar nanti saya di musola lain aja katanya. Jadi gini teman-teman, saya mau menceritakan apa yang terjadi kemarin. Jadi saya itu kan biasalah hari Senin kan anak-anak Ropapan itu kan ngaji di musola Polsek Pesanggerahan. Ada gurunya, namanya biasa disebut dengan nama Kais ya. Ya Kais lah sebut lagi tuh. Nah, saya tuh nemu anak murid dia yang ngelecehkan dan mainin ayat Al-Quran. Ya gue tanpa tedeng aling-aling, ya gue bilang gini, spontan aja gue bilang pas sebelum azan isya, pas sebelum sholat isya tuh, ya gue bilang aja, ya kalau lo main-main aja, gue penggak, cukup Ahok aja yang ngelecehkan dan ngehina Al-Quran. Lo nggak usah, lo begitu ketahuan begitu lagi, gue penggal pala lo, bener ya. Gue rela masuk penjara demi ngebela apa yang menjadi kitab suci agama gue. Gue rela, ikhlas gue. Yang paling penting ini, lo main sekali itu, gue bilang terakhir ya, sekali lo ketemu, sekali gue denger lagi, besok gue denger kayak gitu lagi, gue bawa golok gue bawa gitu, buat penggalin kepala lo. Dan nggak taunya apa yang terjadi, kok malah itu ditafsir sebagai pengancaman, kok malah itu ditafsir sebagai apa gitu, malah kesannya gue nakutin. Gue bilang waduh, dan gue ditekan, gue disuruh minta maaf coba. Ya udahlah, daripada situasi makin runyam, udah gue tarik, gue terpaksa tuh tarik minta maaf. Padahal sebenarnya gue nggak bersalah loh. Ya, gue nggak bersalah loh di situ. Gue nggak bersalah. Gue nggak akan ada lah. Gue bawa golok. Misalkan hari ini gue ke musola Polsek Pesanggerahan lagi, gue bawa golok, nggak ada. Gue golok aja kagak punya. Gimana mau gue bawa? Itu kan gue hanya mengada-ngada aja. Tapi malah ditafsir kayak gitu. Dikira di rumah gue punya golok, kagak coy. Gue mah paling anti sama yang begitu-gituan, benar ya. Ya, welcome back. Dikata beneran gitu, gue bawa golok, kagak coy. Kagak ada gue bakal bawa golok. Ya, kagak ada lah gue bawa golok. Golok aja gue kagak punya, gue juga kagak tahu beli golok di mana. Ya kan?
Makanya gue bilang sama anak-anak itu, lu nggak perlu takut sama gue. Besok CRT lu bawa deh tuh ke musola ngaji. Tapi KI saya bilang, ini lagi kagak, gue jamin lo happy di mari. Kalau udah keluar kata gue yang jamin, berarti gue kan gak akan lagi berbuat seperti itu. Dengan sangat terpaksa loh. Dan gue speechless aja. Kok ada orang semuna itu. Gue bilang munafucak banget asli. Munafucak banget. Bukan munafik lagi, munafak gue bilang. Kenapa? Lo boleh penampilan seperti itu. Alasannya lo mengikuti syariah. Lo mengikuti tuntunan syariah, tutup aurat dengan sempurna. Oke, lo boleh penampilan seperti itu. Tapi lo lupa. Lo belum masuk dalam substansi lo bersyariah. Apa yang gua sampein semalam itu udah substansi dalam bersyariah, cuy. Ketika ada orang mempermainkan ayat Allah, Nabi SAW aja marah kalau agama Allah ini, apalagi ayat-ayat Allah itu dipermainkan, diperlekehkan, direndahkan, diejek dan sebagainya. Ya, lah, gua baru begitu aja, langsung ditekan, disuruh minta maaf sama KI, sama orang Polsek, temen gua itu Pak Saripudin Polsek Pesantren itu temen gua, ya. Malah ngancem katanya kalau ini ngomel lagi, gua nggak dikasih lagi shot di situ. Ya silakan aja, gua bisa ini di tempat lain banyak kok. Ya, banyak kok tempat gua untuk bersiar, nggak cuma di situ doang. Silakan aja, gua bilang. Nggak mau EGP coy, emang gua pikirin. Nyantai aja hidup gua, emang gua pikirin kayak gitu. Jadi gitu, jadi kalau gua tuh orangnya tuh seperti itu. Lah Rasulullah aja marah kalau agamanya, kalau ayat Al-Quran itu diinjek-injek, direndahkan, di apa. Lah gua baru gitu doang. Kok malah langsung di gitu. Gua itu ngejalanin apa yang sih? Asyidda walal kufar, rohama ubainahum. Ya, gue keras dan tegas kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang memperlekehkan ayat Al-Quran, kepada orang yang melecehkan, mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Harus begitu. Lah, anak umur 7 tahun kagak sholat, wajib dipukul pakai lidi. Ambil lidi, tek gitu, pukul. Ya kan? Itu tujuan maksudnya ngedidik coy. Lah sekarang itu ngedidik coy. Lah kalau lu dipraktekin, aduh kayak bisa kayak semalam kejadiannya. Aduh. Saya kayak yang gue alamin semalam itu. Aduh. Gini teman-teman ya. Gue tahu kok sekarang ini kita ada di era serba bingung. Serba bingung, tau gak? Gua begitu salah, gua diem juga salah. Malah gua disuruh maklumin. Ya maklum lah Pak, anak si KI saya ngomong kayak gitu ke gua semalam. Ya maklum lah Pak, anak-anak berisik apa segala macam. Gitulah. Ya ini nah. Anak maklum, anak berisik di masjid disuruh maklum, itu goblok apa tolol itu? Itu goblok, tololnya kebangetan asli. Kalau bahasa kampungnya mak gua tuh udah buyan itu, udah bengak itu. Udah bengak bin buyan. Gitu. Kalau bahasa kampungnya mama gua Palembang. Bengak bin buyan kalau kayak gitu. Kenapa lah? Justru lu sebagai yang lebih tua di situ, lu ajarin gimana anak itu punya adab di masjid dan musola, goblok. Aduh, bukannya malah disuruh maklumin, tolol pisan iya. Iya, tolol pisan itu namanya. Justru diajarin, diarahkan, dituntun. Lu kalau di masjid di musola jangan begitu.
harus pakai adab, harus pakai sopan santun. Orang sholat, lo ikut sholat. Orang doa, lo ikut doa. Orang zikir, lo ikut zikir. Itu baru benar. Bukan malah lo suruh kasih maklum dan sebagainya. Lalu bengak itu namanya. Itu bengak itu. Oleh seperti itu. Nah justru dari usia segitu tuh harus lo ajarin. Harus diajarin. Ini di masjid. Tong nggak tong. Gua nih. Nih gua kasih tau ya. Gua dari kecil udah ke masjid. Ya. Gua TK udah sholat Jumat sendiri. Ya. Gua TK apa dari apa tuh? Udah sholat Jumat sendiri. Jadi berita tuh waktu gue masih tinggal di Pamulang. Seluruh ini. Gue sholat Jumat sendiri. Karena papa gue lagi kerja. Saudara-saudara bokap tinggal pada jauh. Ya. Gue sendiri. Sama mama doang di rumah. Sama ada ART 1. Ya. Udah. Gua sholat Jumat sendiri, tau nggak? Kagak ada gua petakilan, kagak ada gua ngobrol. Siapa yang mau gua aja ngobrol? Kagak ada gua main-main, bercanda-bercanda, petakilan, ngariung gerombol sama teman-teman gua. Kagak ada, coy. Kagak ada gua kayak gitu. Waktu di Pamulang 2 itu komplek juga, karena ada yang ini ngegarombol sama teman-teman. Kagak ada gua dulu kayak gitu. Gua sholat Jumat bener, samping kanan kiri gua dulu bapak-bapak semua. Gua bocah tuh sampai situ. Gua diem dengerin khotbahnya dari kecil tuh, dari gua TK sampai sekarang. Bukan karena yang sekarang ini, enggak, gua nggak akan terima itu excuse. Ya beda zaman lah Pak, ya zaman bapak dulu kan ya, gak terima gua. Zaman sekarang walaupun banyak distraksi, ya internet, ya HP, ya sosmed, ya TV, macam-macam, ya kan, banyak distraksinya apa segala macam itu, ya. Justru itu tantangan. Justru bagaimana lo survive dari distraksi itu. Justru lo bagaimana cara mengelola dirimu, survive dari distraksi seperti itu. Coba anak-anak zaman sekarang lebih banyak dididik sama siapa? Sama HP, sama internet, sama TV, sama sosmed, sama YouTube, sama TikTok, sama Netflix, sama video, sama macam-macam, banyak. Orang tuanya lepas tangan. Anak mewek zaman sekarang dikasih apa? HP. Nah, lihatnya dah nonton ini dah. Apa? Segala macam. Yang ngedidik dia bukan orang tuanya. YouTube. Lu bayangin dah itu. Ya, anak-anak yang ngaji di Polsek Pesanggeran itu, orang tuanya tuh umurnya rata-rata nggak jauh dari gua. Gua baru 31. Rata-rata itu kelahiran 2010-an atau 2000-an akhir, berapa ya segitulah. Ya. Orang tuanya usianya nggak jauh beda dari gua kok, percaya. Rata-rata pada nggak jauh beda dari gua usianya. Kalau nggak kelahiran tahun 80-an atau 90-an lahirnya. Nggak jauh beda dari gua usianya. Ya. Zaman dulu ya. Oh jangan kan ngomongnya udah spontan kayak gua. Lo badung dulu. Waduh. Ya namanya sabetan, rotan, apa itu segala macam. Udah jadi makanan dah. Zaman gua dulu terutama. Tapi sekarang lu lihat anak-anak generasi gua. Walaupun orang tuanya mungkin kayak orang tua gua lah, keras kayak gitu.
Kayak keluarga mama gue lah misalkan, kayak gitu. Kagak ada yang ronti apa. Ada ya, ada sih memang. Ada aja yang seperti itu, ada aja. Itu masalah isu kesehatan mental tuh bukan isu yang tabu sih buat gue. Jadi gue concernnya itu di situ. Nah sekarang gini, ya tapi kagak ada tuh yang Didi kalau dimarahin langsung enggak. Tapi kita lihat dong, sekarang lihat orang udah banyak yang jadi orang, banyak yang jadi orang. Tapi bagaimana dia dulu, mungkin dia dididik amat keras bagi orang tuanya. Tapi begitu dia punya anak, dia nggak ini lagi. Dia bisa cope dengan luka batinnya, dengan dia berdamai dengan diri. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Ya. Itu udah paling benar. Lah, gua baru ngomong begitu aja. Tuh udah ditekan gua. Apa enggak? Enggak mungkin juga lah gua ngelakuin. Satu, itu di kantor polisi. Bisa kena pidana. Gua ngerti begituan. Kagak perlu lu ajarin gua soal itu. Dua, golok aja gua kagak punya. Lu main dah ke rumah gua. Cari golok di rumah gua. Ada enggak? Kagak. Adanya apa? Pisau. Pisau bisa menggal kepala. Kagak bisa. Kecuali pisau yang gede tuh. Bisa tuh. Tapi kalau golok ada nggak gua? Kagak ada. Pedang aja gua kagak punya. Jadi gak usah khawatir. Ya gak usah khawatir kalau kayak gitu mah. Gua bilang sama anak-anak situ. Udah lo gak usah takut sama gua. Gak usah takut sama gua. Tapi kan gua ada alasannya gua ngomong seperti itu. Apa? Karena gue peduli, gue sayang sama mereka. Gue nggak mau mereka tuh jadi generasi yang nggak punya adab di masjid, nggak punya adab di musola. Gue care, gue peduli. Karena gue tahu lo itu nggak kuat kontrolnya sama anak-anak itu, makanya gue kuatin. Walaupun dengan bahasa seperti itu, dan gue tahu itu gue salah. Walaupun gue tahu itu caranya salah. Dengan menggunakan bahasa seperti itu, gue tahu itu salah. Caranya salah, bahasanya salah, omongnya salah, penggunaan diksi dan katanya salah. Gua tahu. Harusnya tuh gak usah gua ditekan seperti itu. Apalagi diancam balik. Gua tahu kok itu salah. Gua tahu, sangat tahu itu salah. Dari penggunaan katanya, dari intonasinya, dari segala macamnya, dari apa. Gua tahu itu salah. Caranya salah, gue tahu. Tapi kan ada maksudnya di situ. Maksudnya gue ngajarin, jangan lu coba-coba lu mainin ayat Al-Quran, cuy. Lu jangan coba-coba memperlekehkan, lu jangan coba-coba itu ayat kitab suci, ayat suci. Makanya kenapa Al-Quran disebut ayat suci? Karena murni dari Allah itu. Murni perkataan Allah, murni firman Allah yang didokumentasiin lewat tulisan di zaman Utsman bin Affan. Yang disempurnain lagi tahun 28 di Mesir. Gantiin ejaan Arab Quraisy. Isinya masih sama. Sampai hari ini. Kagak ada Al-Quran itu direvisi, kagak ada. Makanya kenapa Al-Quran disebut ayat suci, kitab suci, itu murni dari Allah. Al-Quran itu, ya, itu murni dari Allah. Bukan kayak sebelah. Kalau sebelah kan bikinan orang, tulisan orang, bikinan manusia. Malah katanya disebut emang basisnya adalah basis terjemahan, kan koplak itu. Kalau basisnya terjemahan, bukan original teks ya, bukan teks aslinya. Penulisannya berbasis terjemahan, itu kan goblok. Ya kalau berbasis terjemahan ya wajar direvisi. Diedit, disunting, segala macam. Anak orang dituhanin, kan bego itu. Manusia dituhanin, kan bodoh itu.
Ya kebodohan itu terjadi kalau manusia dituhanin. Gua kasih tahu aja loh. Ya, makanya gua keras seperti itu. Jangan lu coba-coba permainin itu jujur. Itu adalah bentuk tobat gua atas dosa gua 8 tahun lalu. Ketika gua masih jahiliyah. Saat Pilgub Jakarta. Gua terbawa suasana. Gua terbawa oleh teman-teman gua dan pergaulan gua yang salah. Ahoker kan. Oh enggak kok, ini Ahok tidak nista agama. Saya dukung itu pada saat itu. Oh ini tidak nista agama kok, tidak hina Al-Quran kok. Begitu 3 tahun setelah itu COVID datang. Tobat saya. Dan mulai menyadari, oh ini Ahok nista ini, jelek nih. Ya kan. 4 tahun setelahnya 2024 ketika saya kena musibah. Ya. Langsung saya tobat bener. Tobatan nasuha saya. Tobatan nasuha saya. Dan meyakini ini Ahok udah hina nih Al-Quran ini. Udah hina Al-Maidah ayat 51. Itu jelas maksud, ada maksud dan tujuannya. Walaupun memang riwayatnya asbabun nuzul terjadi seperti itu. Tapi gue bilang sebaik-baik pemimpin bagi orang muslim, di negara muslim, di wilayah muslim, di wilayah yang isinya orang beragama Islam. Sebaik-baik pemimpin bagi orang Islam adalah orang Islam itu sendiri. Lu jangan coba-coba bersekutu, beraliansi, bersekongkol, apalah itu segala macam. Mencari perlindungan, apalagi menjadikan orang di luar agamamu itu sebagai pemimpin. Bahaya. Kenapa? Ya karena udah pasti mereka akan mendahulukan kepentingannya. Mereka nggak akan pro sama kita. Coba sekarang lu lihat. Orang-orang karusten. Orang-orang oten-oten. Karesteng. Banyak hujat Islam di TikTok, di medsos. Kenapa kagak ditindak-tindak? Lawang Kapolrinya aja karesteng. Ya kan? Kapolrinya karesteng. Nggak akan ditindak. Paling-paling kemarin itu ya kata Ko Julius Tan, mualaf deh, ditahan sama polisi. Ya lo sebagai kakak besar inilah, jangan ini adik kecil. Bahkan MUI juga bilang, ya kalau ini mah jangan ganggu lah, seperti itu. Kalau ini mah jangan ganggu dah, itu intinya seperti itu. Lah ini kan kenapa ya? Karena ini pucuk pimpinan penegak hukum itu karesteng. Nah orang karesteng itu pasti akan lebih mendahulukan kaumnya. Kaum karesteng. Coba ketika kemarin Presiden Prabowo bikin dirjen pesantren di Kementerian Agama. Karesteng ngamuk. Bilang wah ini tidak sesuai dengan ini dan segala macam. Lah sekarang kalau presidennya karesteng. Bukan gak mungkin akan kejadian. Nanti bikin dirjen seminari di Kementerian Agama. Nanti ini pokoknya akan mendahulukan kepentingan karesteng. Pasti. Gue yakin. Kalau presidennya karesteng, pasti karesteng itu yang dipentingin. Yang lain-lain mah kagak. Kasih tahu aja nih apa adanya. Dan jangan sampai terjadi. Kalau gak pengen negara ini rusak, selalu tahu. Selalu tahu nih. Asal lo tahu aja nih, gua kasih tahu lo apa adanya di sini. Kenapa para penghujat Al-Quran dari karesteng itu kagak ditindak-tindak? Lah Kapolrinya aja karesteng, gimana sih? Itu. Jadi maaf kata nih kesimpulannya. Lo boleh ngomong syariah. Lo boleh ngomong udkhulu fisilmi kafah. Tapi kalau lo cuma luarnya doang, kayak gitu, sorry banget. Lo masih jauh lo. Lihat gua gak berjenggot. Gua gak berjubah. Gua tetap pakai baju biasa, songkoan, kadang sarungan. Ya.
Tapi gue ngerti substansi dari udkhulu fisilmi kafah. Substansi dari syariah itu apa? Gue ngerti, gue paham, gue belajarin itu. Dan terus belajar sampai hari ini. Walaupun formilnya gue tetap kayak begini. Isbal enggak gue. Walaupun gue enggak berisbal. Ya. Gue tetap kayak biasa aja penampilan. Tapi gue ngerti, gue paham. Gue tahu substansi dari syariah itu seperti apa. Ya. Ketimbang lu cuma luarnya doang syariah. Lu cuma luarnya doang seperti itu. Tapi daleman lu munafucak ngapain? Gue bilang. Agak guna buat gue seperti itu. Ya. Justru gini. Ketika justru ini gue mau bilang. Guru gue ada yang bilang gini. Ketika ada orang yang menghina ayat Al-Quran, hati lo itu gak bereaksi. Hati lo itu gak terguncang. Hati lo itu gak tergoyahkan. Hati lo itu tidak punya perasaan apapun terhadap orang yang seperti itu. Orang tersebut gak lebih dari mayat hidup. Kenapa? Saya tanya sama guru saya. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mengatakan seperti itu? Ya karena hatinya sudah dimatikan sama Allah. Hatinya sudah dikubur sama Allah. Hatinya udah dimatiin sama Allah. Hatinya udah dikotorin. Jadi dia hanya mayat hidup aja. Tapi ketika orang mendengar ayat Al-Quran dilecehkan, dihinakan, dipermainkan, dijorok-jorokkan dan sebagainya. Dan dia hatinya tergoyah, terguncang, dia hatinya menyala. Dan dia punya semangat untuk membela ayat-ayat Al-Quran itu. Justru orang seperti itulah yang kafah Islamnya. Itu kata guru gua, salah satu guru saya di Jawa Timur sana. Alumni Tebu Ireng juga. Seperti itu teman-teman. Ini bukan masalah mabuk agama, keras, garis keras apa segala macam. Enggak cuy. Ini substansi aja. Substansi dari udkhulu fisilmi kafah yang diajarkan guru saya. Bahwa di dalam Islam itu memang ada sisi lembutnya. Ada sisi lembutnya. Makanya kenapa Allah disebut Al-Latif. Kita banyak disebut Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allah itu maha lembut. Allah. Ya. Islam ada sisi lembutnya, tapi Islam juga ada sisi tegasnya. Bukan ya keras juga ada, sisi kerasnya juga ada, sisi fundamentalnya juga ada. Seperti itu. Ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tapi ya udah, kemarin saya udah mohon ampun dan mohon maaf. Dan alhamdulillah dimaafin. Ya udah soft kasusnya. Jadi gue itu sangat berharap ya di kemudian hari ya, mereka itu nyadar bahwa sebenarnya mereka itu dididik. Gue didik mereka biar jangan lagi seperti itu. Sayang itu gak selalu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa aman. Kalau bahasa sebelah mungkin bahasa kasih gitu. Ini bahasa kasih gue ya seperti itu. Ya. Itu bahasa kasih gue. Bahasa kasih dan bahasa sayang gue seperti itu. Biar tahu, oh maksudnya gak boleh gini, gak boleh gitu. Ya. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu.